kami sekarang mau lanjut. Mungkin hari ini programnya sangat menarik. Ada sesuatu orang yang hebat yang sudah ada di studio kami. Itu adalah nama yang mungkin semuanya kenal dengan baik. Itu adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Beliau sudah hadir hari ini. Program dia lagi hari ini dimoderate oleh Ibu Ivi Anggraini dari Innotech Foundation. Mari kita langsung dengar dari Ibu Ivi apa itu programnya Orbit 501 dan juga bagaimana anak muda di Indonesia bisa membuka lapangan kerja melalui cara kewirausahaan. Silakan Ibu Ivi. Terima kasih Bapak Sachin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sachin dan tim yang sudah mengajak Innotech Foundation berkolaborasi dalam sesi ini pada acara Indonesia Youth Forum 2021. Dan perkenalkan saya Ivi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Innotech Foundation. Pertama-tama saya menyapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Baik Pak Sandi, halo. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik-baik. Gimana kabarnya Mbak Ivi? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sore hari ini. Nah, sebelum memulai pemaparan dari Bapak, mungkin saya akan memberikan sedikit prolog bahwa untuk memotivasi juga para pemuda di Indonesia yang ikut hadir di Indonesia Youth Forum 2021, bahwa memang berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Februari 2020, tingkat pengangguran ketiga dan keempat tertinggi menurut pendidikan Indonesia adalah di tingkat D3 dan S1, terutama di daerah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak menjamin mudahnya mendapatkan pekerjaan. Tapi adanya fenomena ini, kita perlu bergerak bersama-sama untuk mendorong lulusan perguruan tinggi sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan bukan sekedar pencari kerja. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa kita tidak dapat bergantung kepada industri, terutama di kota besar, tetapi harusnya mendorong tumbuhnya wirausaha melalui kampus atau perguruan tinggi untuk memberikan solusi permasalahan masyarakat di tingkat lokal. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Pak Sandi terkait kewirausahaan di kampus. Monggo silahkan Pak Sandi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat. Salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya banggakan, kawan lama saya, co-founder dari Indonesia Education Forum, Bapak Sachin Gopalan. Apa kabar Pak Sachin? Baik Pak. Yang saya hormati dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Nizam, Pak Dirjen, Dikti. Selamat Pak, sudah nambah portfolio riset dan teknologi, jadi kita udah benar nih. Udah benar berhubungan sama Bapak, dan ini Borobudur yang di belakang ini siapnya Bapak Pak. Baik, Prof. Nizam, terima kasih kehadirannya. Yang mulia, His Excellency, the Ambassador for Indonesia and Timor-Leste from India, His Excellency Manoj K. Bharti. Thank you for attending this session. Juga dari beberapa rekan-rekan The Future of Work, Shanggao from AWS Educate, Ambika Sazina from Intel Corp, Stephen Reed from Microsoft, and participants of the Indonesia Youth Forum 2021 done by Innotech Foundations. I would like to introduce juga Koordinator Tata Kelola Ekonomi Digital, Bapak Doni Setiawan.
Ini dari Kemenparekraf. Let me start my presentations. I'll be very brief karena banyak dari hal ini yang juga sudah menjadi pengetahuan kita bersama, tapi tentunya kita sangat apresiasi Innotech dan Pak Sachin menggagas Indonesia Youth Forum 2021 ini di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi, tapi topiknya ini kampus entrepreneurship sangat-sangat tepat. Nah, hari ini kita melihat pandemi COVID-19 yang punya devastating impact terhadap kehidupan kita, baik dari sisi ekonomi, sisi sosial, dan juga dampaknya dari segi lapangan pekerjaan. Karena pengangguran meningkat, kita punya 34 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi kalau kita lihat di tahun 2020, perusahaan-perusahaan semua mengalami disrupsi dan akhirnya mereka melakukan adaptasi. Sebagian mengurangi jumlah jam kerja dan permintaan perusahaan akan pekerja turun. Sementara angkatan kerja 2,5 juta per tahun naik dan ini menjadi challenge kita. Saya lihat di iklan lowongan turun menjadi 11,4 ribu iklan pada kuartal ketiga, biasanya jauh lebih tinggi dari ini. Nah, berarti kita butuh ide-ide kreatif, kita butuh inovasi-inovasi baru untuk membuka lapangan kerja tambahan, dan kita harus dongkrak penerimaan devisa negara, kita harus pulihkan ekonomi masyarakat, dan kita harus bangkitkan dari segi nilai tambah di masyarakat, dari segi quality of life. Peluang yang kita hadapi memang sangat terbuka. Jadi selain daripada tantangan, kita punya peluang-peluang yang ada di depan mata. Pertama dari segi populasi kita yang sekarang menjadi salah satu aset untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah krisis. Populasi kita ini memiliki bonus demografi. Jadi walaupun tingkat urbanisasinya tinggi, tapi juga usia produktifnya sangat dominan. Ditambah dengan mobile connection yang sudah menembus 345 juta. Internet users juga meningkat menjadi 202 juta, 74% hampir, dan aktif social media user itu udah hampir 62%. Masih banyak yang hanya menggunakan untuk komunikasi, sharing foto, upload, cek status, mengganti picture profile, dan lain sebagainya. Tapi sudah lebih banyak juga yang menggunakan sosial media ini untuk melakukan kegiatan usaha. Potensi ekonomi digital yang kita miliki sangat luar biasa. Kalau kita lihat proyeksi nilai ekonomi digital di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia ini di nomor 1. Jadi kita patut syukuri bahwa berdasarkan data Google Temasek bahwa di tahun 2025 Indonesia menembus ini 120 sampai 140 miliar US dollar. Ini luar biasa besarnya. Kita dwarfing, kita jauh melesat meninggalkan negara-negara tetangga kita. Jadi ini yang merupakan nilai ekonomi digital, dan kita harus sikapi agar kita tidak menjadi pasar, tapi kita harus menjadi produsen. Bukan hanya penonton, tapi kita juga harus jadi pemain. Nah, saya di Kemenparekraf bersama rekan-rekan ingin membangun satu ekosistem digital ekonomi kreatif. Nah, kalau kita lihat kan ekosistem ini 360 derajat. Digital creative economy atau ekonomi kreatif digital ini ada talentanya. Di sini saya butuh Prof. Nizam untuk juga chip in, karena talenta dan SDM kita ini harus memiliki skill yang pas dengan link and match. Budaya juga di tempatnya Prof. Nizam,
dari segi bahasa, kesenian, produk. Nah, ini kita kembangkan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, produk-produk berbasis kekayaan intelektual. Kemarin, 2 hari yang lalu baru saja kita rayakan Hari Kekayaan Intelektual Dunia. Ini yang bisa juga menjadi penopang ekosistem ekonomi kreatif digital. Pembiayaan, nah di sini perbankan, IP financing ini lagi kita kembangkan, juga infrastruktur dan teknologi mulai dari 3D printing, 5G, cyber security, kebijakan dan regulasi. Di sini undang-undang yang melingkupi ekonomi kreatif dan ekosistem digital ini akan harus terus bertransformasi karena pergerakannya sangat cepat, dan pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang kita hadapi sekarang, kendala-kendala adalah kendala yang berkaitan dengan permasalahan klasik di UMKM. Apa aja? Demand. Ini adalah akses pasar. Jadi pemasaran, akses pasar, permintaan ini adalah hampir 60-70%. Setelah itu tentunya permasalahan klasik lain adalah yang berkaitan dengan akses pembiayaan, akses untuk peningkatan SDM, dan lain sebagainya. Jadi hampir lebih dari 20 tahun saya membidangi pemberdayaan UMKM. Permasalahan untuk UMKM ini bergerak di 3 isu utama. 1, akses untuk pasar. 2, akses untuk peningkatan SDM, pelatihan, pendampingan, dan lain sebagainya, upskilling dan reskilling. Dan yang ketiga adalah tentunya akses pembiayaan. Nah, supaya kita bisa mengatasi permasalahan ini, kita harus mengerti para pelaku ekonomi kreatif apa yang mereka hadapi di sektor ekonomi kreatif. Nah, kalau kita lihat 9%, baru 9% yang memanfaatkan teknologi. Nah, ini Pak Sachin dan teman-teman Innotek harus meningkatkan angka ini. Nggak bisa kita berdaya saing kalau kita hanya penetrasi UMKM menggunakan teknologi informasi ini masih di 9%. Kedua, pelaku usaha kreatif ini belum berbadan hukum. Masih mom and pop store yang sama sekali tidak ada formalitas. Jadi ini masih masuk ke sektor informal. Belum memiliki hak kekayaan intelektual, hampir 90%. Nggak punya merek, nggak punya branding, bikin aja. Dan ekonomi kreatif ini kan fashion, kuliner, dan kriya ini mereka hanya memiliki nilai tambah yang kecil kalau tidak memiliki HKI. Modal sendiri 92%, belum tersentuh perbankan atau pembiayaan yang lain. Lebih dari 90% juga adalah rata-ratanya pendapatannya di bawah 300 juta. Jadi masuk ke usaha mikro atau ultra mikro. Nah, disinilah kesempatan kita untuk bertransformasi. Dan ini terakselerasi digitalisasinya oleh pandemi. Kita bisa lihat bahwa baru 8 juta dari 60 juta unit usaha kita yang terhubung dengan wadah digital. Sebagai pemerintah kita memiliki peran menghadirkan regulasi atau deregulasi, memfasilitasi dan mengakselerasi. Nah, saya lihat bahwa banyak sekali ini menjadi peluang, dan kami baru saja meluncing Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan targetnya kita penambahan 2 juta unit UMKM yang masuk ke platform digital, kita dapatnya 4 juta. Dan ada 10 juta unit UMKM yang kita harapkan semakin hari semakin bertambah untuk masuk ke dalam ekosistem dan platform digital. Jadi totalnya kita harapkan 10 juta. Dengan 8 ditambah 2, 10 juta. Dan ini sudah menjadi 1/6 dari 64 juta UMKM kita. Nah, apalagi transformasi yang dipicu dan diakselerasi oleh COVID-19. Kita lihat di 2015-2019 belanja pemerintah 150 triliun ini melalui e-katalog. Dan 2019 40 triliun.
Kami mendorong agar lebih banyak produk-produk UMKM yang bisa berpartisipasi, dan di sini difasilitasi dengan sirup. Sistem kita untuk merencanakan pengadaan kita. Jadi seperti ini kalau kita lihat komoditas yang paling banyak dibeli secara nasional ini obat, 2018, logistik, alat kesehatan, benih, alat kesehatan lagi, online shop, perkakas, kartu. Ini berkaitan dengan segala macam jenis kartu, pupuk, obat, online shop untuk perangkat komputer, maupun juga peralatan perkantoran. Ini dipicu di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah pandemi 10 komoditas yang paling banyak dibeli. Nah, produk ekonomi kreatif nggak masuk nih dalam 10 besar. Ini PR kita. Bagaimana produk-produk ekonomi kreatif kita masuk ke dalam 10 besar yang dibeli oleh kementerian lembaga secara nasional. Nah, kalau kita lihat model transformasi digital, itu ada pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Mulai dari rekrutmen, pelatihan, pendampingan, hosting, sampai evaluasi dan fasilitasi. Ini yang harus kita lalui. Dan saya yakin di Indonesia Youth Forum ini kita mulai bisa memetakan bagaimana kerjasama kita dalam melakukan transformasi digital. Model pengembangan dan tahapan startup ini juga sudah baku, mulai dari business model canvas. Kemarin saya memberikan pengantar untuk business model canvas, design thinking, lean startup, dan agile development. Dan ini saya sendiri menjadi pengusaha ini kan secara kecelakaan. Saya dulu di PHK dan akhirnya saya terpaksa memulai usaha di bidang konsultan keuangan. Alhamdulillah usaha yang dibangun dari hanya 3 orang karyawan bisa bertumbuh. Nah, tahapan-tahapan startup saya waktu itu nggak melalui tahapan seperti ini. Tapi melalui periode jatuh bangun, dan jatuh bangun. Akhirnya usaha saya per hari ini sudah bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin berbagi kepada teman-teman peserta Indonesia Youth Forum ini bahwa harus ada tahapan startupnya agar jatuh bangun ini bisa lebih terfasilitasi. Jadi mulai dari explore konsep, pre-seed, seed startup, early stage, growth, dan sampai maturity. Jadi ini yang harus dilalui oleh teman-teman. Nah, funding modelnya ini menarik karena kita punya beberapa investor di mana selama ini mensupport ekosistem digital economy kita. Grab Kios misalnya, dulu namanya Kudo, ini yang investor adalah East Venture sampai Grab. Warung Pintar juga sudah banyak investor yang bergabung. Kopi Kenangan ini hits banget. Kita negara asal kopi tapi kok yang berlambang hijau yang menguasai. Nah, Kopi Kenangan menjawab kegalauan tersebut dengan sekarang mendominasi. For Coffee juga dan Gula ini juga merupakan startup yang sudah dibiayai oleh investor. Model bisnis startup itu ada yang marketplace seperti yang sudah menjadi unicorn, Tokopedia dan Bukalapak, Gojek on demand service, video untuk subscription, freemium itu urban hire, dan dropship. Ini beberapa sekarang juga lagi bertumbuh secara pesat untuk bandros.co.id. Selanjutnya kita bicara mengenai program pengembangan dan penguatan ekosistem. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, kami punya beberapa inisiasi program untuk pengembangan talenta digital. Ada Baparekraf Developer Day, ada Baparekraf Digital Talent. Untuk transformasi digital, pelaku Ekraf ada Baparekraf Digital Entrepreneurship BDE. Jadi Indonesia Youth Forum ini salah satu yang kita ingin bermitra untuk mengembangkan digital entrepreneurship. Terus juga ada untuk startup, khususnya subsektor aplikasi itu ada backup Baparekraf for startup, dan ada pengembangan
ekosistem digital subsektor aircraft seperti Portamento, ini ekosistem manajemen kolektif digital untuk musik, ekosistem ekonomi digital kopi, dan ekosistem ekonomi digital fotografi. Nah, ini ada beberapa success story yang ingin kita share di sini. Salah satunya adalah alumni dari program backup yaitu Halal Lokal. Halal Lokal ini adalah menginspirasi kita seputar bagaimana industri yang dulunya startup sekarang menjadi syarat prestasi yang luar biasa kiprahnya di mancanegara. Jadi Halal Lokal ini sebagai alumni, mereka alumni dari program backup, mereka adalah aplikasi marketplace yang menjadi sahabat pelancong muslim. Jadi kalau kita ke daerah untuk mencari layanan yang ramah muslim, direktori informasi ini terkait wisata halal tersedia di Halal Lokal. Yang berikutnya adalah Big Date. Ini alumni BDD. Ini adalah teman-teman yang mendorong pengembangan dari produk-produk seperti Datasemen 9. Ini teman ngopi baru bergenre mobile cover shooter, ini game. Ini hadir dari Bapak Rekraf Developer Day. Manguni Squad, ini juga terinspirasi pariwisata, salah satu yang di belakang kami yaitu Sulawesi Utara di Likupang, tapi Manguni ini ada di Borobudur. Ini adalah first person shooter game yang dibuat di Indonesia pertama kali. 3.000 orang sudah merating di Google Play Store. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya tutup dengan pantun. Sudah siap semuanya? Mohon balasan pantun dari Pak Sachin juga. Buka puasa makan nasi lotek. Cakep. Nasi loteknya paling enak se-Asia. Cakep. Sukses terus untuk Inotek. Cakep. Terus berkreasi demi bangkitnya dan pulihnya ekonomi Indonesia. Cakep. Keren Pak Sandi. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Sachin mau memberikan ini pantun lagi, balasan. No, mungkin dari IFI bisa kita ada beberapa pertanyaan buat Pak Menteri. Silakan IFI, Anda udah persiapkan berapa pertanyaan? Oke. Nah, terkait hanya mungkin satu pertanyaan saja Pak, mengingat waktu. Jadi menurut Bapak nih seberapa penting adanya ekosistem kewirausahaan yang mumpuni dan didukung adanya inkubator di lingkungan kampus, Pak? Sangat-sangat ultra critical untuk kita punya pendekatan ke kampus. Makanya saya titip banget sama Prof. Nizam karena the best ideas, dan ini pengalaman saya sendiri sebetulnya, the best entrepreneurial ideas itu mulainya di kampus. Dan di kampus itu merupakan satu ekosistem yang mendorong inovasi, mendorong proactivity, dan mendorong juga risk taking. Karena ada di lingkup kampus, relatively ide-ide tersebut bisa terkurasi dengan presisi. Jadi saya mendorong dulu di kampus saya ada entrepreneurship center dan entrepreneurship lab di mana ide-ide mahasiswa yang baik maupun dosen dan sivitas akademika itu diuji. Dan sebagian dari ide-ide tersebut menghasilkan karya-karya yang luar biasa seperti Pizza Hut. Pizza Hut itu dimulai dari kampus. Toko Pizza Hut pertama itu ada di kampus. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Dan menurut saya Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem ya pasti juga punya cerita yang sama. Bahwa Gojek itu salah satu inisiatornya, inkubasinya adalah daripada program Young Leadership for Indonesia, di mana waktu itu kita mendengar Mas Menteri, Mas Nadiem pitch ide tentang Gojek itu tahun 2010, sekitar 2009-2010.
Gojek baru saja startup waktu itu dan mendapatkan satu kepercayaan dari beberapa investor awal untuk terus berkembang. Jadi pendapat saya sangat krusial dan khusus di lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif kita sangat mendukung. Jadi mudah-mudahan di Indonesia Youth Forum ini bersama dengan Kemendikbud Ristek kita bisa menghadirkan entrepreneur-entrepreneur tangguh di kalangan muda sehingga kita bisa segera memulihkan ekonomi Indonesia. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi atas presentasinya dan wejangannya, bahwa saya mau merangkum sedikit bahwa kita sebagai pelaku harus memahami pentingnya bagaimana kita mendukung UMKM dan menggunakan teknologi informatif, dan juga harus didorong berbadan hukum dan mendorong wirausaha memiliki HKI. Dan catatan penting adalah akselerasi untuk go digital menjadi sangat penting, di mana saat pandemi ini adalah momentum bagi UMKM bertransformasi, dan pentingnya lingkungan kampus untuk mendukung ekosistem kewirausahaan, salah satunya melalui inkubator. Dan program-program dari pemerintah, terutama Kemenparekraf, sudah sangat luar biasa untuk mendukung wirausaha. Ada program Sirup, Baparekraf, for Startup, BDE, dan e-katalog yang mudah-mudahan para peserta hari ini bisa turut ikut dalam program-program tersebut. Baik, demikian diskusi kita pada sesi dengan topik kewirausahaan di kampus. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Maju terus wirausaha Indonesia dan wonderful Indonesia. Saya kembalikan kendali acara kepada Bapak Sachin Gopalan. Terima kasih banyak Pak Sandi dan Pak Sachin dan para narasumber sekalian. Terima kasih sekalian pamit Prof. Pak Sachin. Thank you Pak Sandi. Terima kasih. Pamit juga. Kami kembali ke studio sekarang dengan setelah udah dengar Bapak Sandi. Saat Bapak Sandi tadi bicara, saya lihatnya itu sangat luar biasa karena beliau kan sebagai Menteri Pariwisata sudah keliling ke seluruh Indonesia, ke semua provinsi. Beliau juga kemarin waktu bicara sama saya cerita sedikit tentang potensi yang ada dari kaum muda kami di seluruh Indonesia sangat tinggi. Mungkin karena mereka semua sudah mengalami kondisi pandemi, mereka sudah berpikir untuk bagaimana mereka juga bisa kontribusi dalam ekonomi kami. Itu adalah peluang buat kami untuk dengar-dengarlah seperti orang seperti Pak Sandi, karena beliau juga ada di program Arjuna, yang akan kita ada program sendiri jam 4 tentang apa itu program Arjuna, tapi Pak Sandi juga menjadi salah satu mentor di program itu. Mungkin saya mau bertanya berapa pertanyaan ke Ibu Ivi, karena baru kami dengar Ibu Ivi moderator dengan Pak Sandi. Waktu itu Ibu Ivi udah bicara sedikit tentang program Orbit, kerjasama dengan Orbit itu namanya STSP 501. So Ibu Ivi, itu caranya bisa nggak dijelaskan sedikit untuk semua kaum muda yang ikut hari ini? Karena bisa juga di kampus mereka, kan ada 4.000 lebih kampus di Indonesia, tapi saya tahunya inkubator cuma 120. Itu juga mungkin 30 atau 40 inkubator ada di kampus, berarti mayoritas kampus di Indonesia tidak punya inkubator. Kalau begitu, bagaimana anak-anak yang ada di kampus bisa menjalankan visi mereka sebagai wirausaha yang sudah punya keterampilan ya, yang perlu. Bisa juga kan di Indonesia kita tahulah, siapapun kalau tidak ada pekerjaan atau lagi nganggur, tidak ada cara lain kecuali menjadi wirausaha. Tapi itu bukan cara yang benar. Cara yang benar adalah kami harus ada satu kursus atau mungkin ada ekosistem yang bisa bantu biar kami tidak gagal pertama kali kami mau menjadi startup atau mau jadi wirausaha. Karena itu penting sekali kampus harus punya inkubator, betul kan? Betul. Tapi kita tahu challenge-nya besar sekali karena mayoritas kampus tidak punya inkubator. Bagaimana STSP 501 bisa membantu dalam proses ini? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Sachin.
Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit di awal bahwa kita memiliki program namanya STSP dan under programnya adalah STSP 501. Bahwa pertumbuhan startup di Indonesia memang semakin bergairah dan bertumbuh dengan berkembangnya teknologi dan dipelopori oleh generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua untuk mendorong bagaimana mereka bisa mampu berwirausaha, tetapi dengan cara-cara yang benar. Nah, karena dikarenakan sifatnya yang masih merintis ya untuk startup dan memang belum stabil, maka lahirnya sebuah startup memang perlu didorong oleh faktor-faktor pendukung yang dapat membantu mengembangkan startup sekaligus menggerakkan ekosistemnya. Nah, salah satu yang langkah strategis yang bisa diambil oleh sebuah startup adalah mengakses faktor-faktor pendukung tersebut dengan masuk ke dalam program inkubasi, di mana hal ini paling tepat diperankan oleh perguruan tinggi atau kampus. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sandi, banyak sekali startup-startup yang berasal dari kampus, rata-rata memang dari kampus gitu, dengan kondisi ekosistemnya yang sangat baik. Nah, kenapa kampus? Karena kampus sebuah institusi yang memang memiliki sarana dan prasarana pendukung bagi sebuah startup sehingga dapat menjadi penghubung triple helix yaitu akademisi, bisnis, dan juga pemerintah untuk saling berkolaborasi. Nah, STSP 501 ini mendorong pertumbuhannya inkubator bisnis untuk Indonesia 4.0. Tadi juga disampaikan bahwa ada 4.000 universitas di Indonesia, tetapi baru sekitar 100 lebih ya, mungkin 130 kalau tidak salah update terakhir, yang tergabung di namanya ada Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia yang memang benar-benar terdaftar sebagai inkubator. Nah, sayang sekali dengan pertumbuhan atau pergerakan ekonomi yang saat ini memang open untuk digitalisasi dan harus bertransformasi menjadi 4.0, maka dibutuhkan bagi suatu kampus memiliki inkubator. Nah, kami akan membantu para inkubator ini melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang tercakup dari hulu ke hilir agar para universitas bisa membangun inkubator yang sesuai dengan karakter universitasnya. Nah, cara untuk mendaftar sangat gampang sekali, bisa masuk ke website inotech.org ataupun jika para pemuda nih yang hadir hari ini ingin mendaftar ke programnya STSP, bisa masuk ke websitenya stsp.inotech.org. Di situ akan ada penjelasan mengenai program STSP dan juga STSP 501. Seperti itu Pak Sachin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Ivi, itu sangat jelas. Dengan itu kita nanti dengar banyak lagi, mungkin ada bisa ke websitenya Inotech, ada informasi yang lebih lanjut. Betul. Di sana. Dan juga bisa ke Orbit ya Pak Sachin ya, ada di Orbit juga. Terima kasih banyak Ibu Ivi. Terima kasih Pak Sachin atas kesempatannya.